Salam damai sejahtera, Ibu Korwil, Bapak Ibu Galing, Bapak Ibu KKS Lingkungan, Bapak Ibu Emauser, Bapak Ibu seluruh pencinta kitab suci. Perkenalkan, saya Naomi. Malam ini saya sebagai MC, pemandu acara. Terima kasih telah mengeluangkan waktu untuk bergabung bersama kami mengikuti acara sosialisasi Gokil, Go Kitab Suci Lingkungan. Bulan Juni mengusung tema Roti Hidup dalam Ekaristi yang diambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 58 dengan pembicara Ibu Luciana Maria. Kita berkumpul ini bukan suatu kebetulan, melainkan suatu anugerah dari Tuhan agar kita boleh menjadi berkat dan diberkatin dalam acara ini. Oleh sebab itu, supaya kita semakin diberkatin dalam acara ini, maka kita mohon penyertaan Roh Kudus melalui doa yang akan dibantu atau dipandu oleh Bapak Harun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Harun. Untuk menyambut acara ini, marilah kita bersatu dengan satu hati dan menenangkan diri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena setelah beraktivitas sepanjang hari ini, kami malam hari ini masih Engkau beri kesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting KKS Yakobus ini, untuk mendengarkan dan untuk menyegarkan pikiran dan hati kami melalui pemaparan Bu Luciana tentang roti hidup dalam Ekaristi. Semoga kelelahan kami sepanjang hari ini dapat kau pulihkan dan kau kembalikan penuh semangat mendengarkan apa yang akan dibahas dan dibicarakan dalam pertemuan Gokil bulan Juni ini. Kiranya Roh Kudus sudi turun dalam ruang ini, dalam hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami bisa fokus mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan yang akan disampaikan melalui bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Kiranya pesan-pesan yang penting dapat kami petik buah-buah pikirannya sehingga kami bisa membawa pulang dan membawa kembali kepada lingkungan maupun wilayah yang akan kami sampaikan kembali bahan ini. Semoga berkat Tuhan turun atas kita, pribadi demi pribadi, diberikan kesehatan, kegembiraan, dan sukacita dalam mendengarkan sabdamu yang penuh dinamika dan penuh kegembiraan. Terima kasih Tuhan, kami juga masih memohonkan agar kiranya alat-alat virtual, HP maupun laptop dan internet dapat kau beri baik dan beri kelancaran sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh perhatian para pendengarnya. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu karena kami percaya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Harun atas doanya. Baik, sekarang izin membacakan sekilas info profil pembicara kita malam ini, yaitu Ibu Luciana Maria. Beliau lingkungan atau warga dari Paulus III Paroki Kelapa Gading, ibu 2 orang putra, dan masih aktif bekerja di sebuah perusahaan swasta. Lulusan KPKS, anggota KKS,
dan Mas sekarang ini menjabat sebagai Ketua EJ Paroki Kelapa Gading periode 2022 hingga 2025. Dan demikian sekilas info mengenai profil Ibu Luciana pembicara malam ini. Tidak berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Luciana. Silakan Bu Luciana. Terima kasih Bu Naomi. Selamat malam Bu Rosita, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya, khususnya kepada Bu Rosita dan tim KKS yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi gokil bulan Juni ini. Kita akan segera mulai. Saya akan share screen. Mohon izin mematikan video ya supaya stabil. Sudah ada ya teman-teman? Oke, teman-teman, Bapak Ibu. Pertemuan gokil Go Kitab Suci Lingkungan bulan Juni 2023 ini mengambil tema Roti Hidup dalam Ekaristi, di mana kita akan membahas bacaan dari Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Bisa minta tolong Bu Naomi nanti yang membacakan ya. Kita baca dulu teksnya. Silakan Bu Naomi. Oke. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Bu Naomi yang sudah membacakannya. Saya akan memberikan sedikit pengantar dan menceritakan sedikit latar belakang peristiwa supaya bisa menghantar kita untuk lebih memahami makna spiritual yang akan kita tangkap dalam bahasan kita malam ini. Dalam Injil Yohanes, ada 7 macam simbol yang Yesus pergunakan saat dia memperkenalkan dirinya dengan berkata, Akulah, yaitu akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan yang terakhir, akulah pokok anggur. Pada malam ini kita akan mengupas makna akulah roti hidup. Sebelum saya mengupas ayat demi ayat, saya akan sampaikan sedikit latar belakang dari bacaan ini. Peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup adalah peristiwa di seberang Danau Galilea atau yang kita kenal Danau Tiberias, di mana Yesus melakukan mujizat dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan, sehingga dapat memberi makan kepada 5.000 laki-laki banyaknya. Ini kita bisa lihat di Yohanes
6 ayat 1-15. Hal ini yang mendorong orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan hendak menjadikannya sebagai raja. Bila kita sedikit membaca teks di atasnya, yaitu pada ayat ke-26, saat itu Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Lalu bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Nah, setelah kita mengetahui sedikit latar belakang peristiwanya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami arti kata-kata dalam teks ayat per ayat yang akan memudahkan kita untuk memahami makna spiritualnya. Kita mulai dengan ayat yang pertama, yaitu di ayat 51. Di sini ada kata roti hidup, surga, hidup selamanya, yang akan saya coba sedikit menggali makna kata-kata ini. Kata roti. Yesus selalu menggunakan perumpamaan atau simbol dalam kehidupan sehari-hari saat zamannya. Nah, dalam perikop ini kita tahu bahwa Yesus tinggal di Israel. Saat mengajar, dia memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Mungkin lain ceritanya ya, kalau Tuhan Yesus tinggal di Pulau Jawa. Dia akan menggunakan simbol, "Akulah nasi hidup." Atau mungkin kalau dia tinggal di Itali, dia akan menggunakan simbol, "Akulah spaghetti hidup." Ini hanya humor ya Bapak Ibu, supaya kita nggak terlalu serius. Nah, mengenai roti ini, roti merupakan makanan pokok bagi bangsa Yahudi. Roti dibuat di rumah oleh para istri maupun anak-anak perempuan Yahudi. Nah, biasanya roti segar dibuat setiap hari. Roti juga dapat diberikan kepada orang-orang yang mengadakan perjalanan jauh. Salah satu contohnya kita ingat kisah di Kejadian 45 waktu Yusuf membekali kakak-kakaknya untuk kembali dari Mesir ke Kanaan. Salah satu makanan yang dibawakan oleh Yusuf adalah roti, karena roti bisa bertahan berhari-hari tanpa menjadi busuk. Kata roti hidup. Secara sederhana, roti hidup berarti makanan yang memberikan kehidupan. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa peristiwa yang mendahului yang berkaitan dengan pengajaran Yesus tentang roti hidup adalah peristiwa mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan, di mana peristiwa ini terjadi di seberang Danau Tiberias. Dari seberang Danau Tiberias, Yesus melanjutkan perjalanannya menuju ke Kapernaum. Nah, di kota Kapernaum inilah ketika Yesus mengajar, ia memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Pengajaran Yesus sebagai roti hidup yaitu makanan yang memberikan kehidupan, mengingatkan kita pada pengajaran Yesus mengenai air kehidupan. Itu bisa kita baca di Yohanes 4 ayat 1-42. Kisah ini sangat terkenal. Kita sudah tahu ya kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Tadi saya lihat banyak Emauser di sini. Pasti tahu kalau kisah ini diangkat dalam Seven Last Words sesi 5. Nah, dalam pengajaran Yesus mengenai air kehidupan, pokok pengajaran Yesus adalah mengajak umat Yahudi untuk semakin mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Nah, kita bandingkan dengan pokok pengajaran Yesus sebagai roti hidup. Dalam pengajaran Yesus sebagai roti hidup,
tidak hanya berisi ajaran agar semakin mengenal siapa Yesus sesungguhnya, namun terkandung unsur pokok pengajaran lain yang nanti akan kita temukan makna spiritualnya saat kita mengupas ayat demi ayat. Kata sorga. Sorga adalah tempat Allah bersemayam. Secara sederhana, hal ini bisa kita pahami di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di sorga. Allah bersemayam di sorga bersama mereka yang dekat sekali dengan Dia. Ini bisa kita lihat di ayat referensinya di Markus 13 ayat 32. Allah tinggal bersama malaikat bala tentaranya. Dan sorga juga menjadi tujuan akhir dari pengikut-pengikutnya di dunia ini. Kita bisa lihat di 1 Petrus 1 ayat 4 yang bunyinya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kata hidup selama-lamanya. Hidup berarti bergerak. Hidup dihubungkan dengan terang, kemuliaan, dan kata-kata lainnya yang berkaitan dengan kelimpahan, kebangkitan, hal-hal yang baik. Sedangkan hidup ini dipertentangkan dengan kegelapan, kematian, dan masih banyak kata-kata lain lagi ya. Namun, saya simpulkan saja secara singkat bahwa hidup berarti berada dalam situasi terang, mulia, terhormat, berkelimpahan, ketidakbinasaan, kebangkitan, kekudusan, sukacita dalam kerajaan Allah, yang terbebas dari kegelapan, kematian, kehancuran, penghakiman, kebinasaan, murka, dan hukuman kekal. Memiliki hidup berarti bertahan sampai hidup kekal. Ini bisa kita baca di Yohanes 6 ayat 27 yang tadi sudah saya bacakan di awal. Sedangkan kata daging nanti kita akan dibahas di ayat selanjutnya ya. Di ayat 52. Kalimat selanjutnya ketika Yesus mengatakan, roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku. Maka timbullah pertengkaran antara sesama orang Yahudi, karena mereka memahaminya secara harfiah, yang berarti kanibalisme. Tentu saja kalau kita membayangkan secara harfiah, kita juga akan merasa jijik. Ayat 53 sampai 56, Yesus mengulang sampai 4 kali mengenai perlu makan daging dan minum darah Yesus untuk hidup. Penulisan kata yang berulang-ulang ini menunjukkan bahwa hal tersebut berarti penting. Ucapan Yesus yang mengulang sampai 4 kali ini merupakan tanggapan Yesus atas penolakan dan juga kesalahpengertian orang Yahudi yang mengartikan ucapan Yesus secara harfiah tadi. Nah, tadi di ayat 51, Yesus hanya mengatakan makan dagingku. Dia mengucapkan kata makan dagingku saja itu sudah menimbulkan penolakan. Namun Yesus menanggapinya dengan mengulangi lagi kata itu dan ditambahkan dengan kata-kata minum darahku. Lalu kita lanjut sedikit pendalaman di ayat 53 karena di sini ada kata yang akan kita cari artinya supaya kita lebih paham makna spiritualnya. Kata anak manusia. Dalam perjanjian lama, istilah anak manusia muncul di dalam kitab Yehezkiel dan kitab Daniel. Dalam kitab Yehezkiel, Allah memanggil Nabi Tuhan itu berkali-kali dengan sebutan anak manusia.
Dengan cara itu, Tuhan mengingatkan Yehezkiel bahwa ia adalah manusia biasa dan harus menaati kuasa serta kehendak-kehendak Allah atas dunia ini. Berbeda dengan kitab Daniel, istilah anak manusia dinyatakan dengan maksud yang berbeda, karena dalam kitab Daniel, arti anak manusia adalah seorang juru selamat, yaitu seorang yang dipilih Allah untuk memerintah dunia dan seluruh penghuninya. Dalam kitab-kitab Injil, Yesus sering menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Apa yang ingin Yesus tunjukkan? Yesus ingin menunjukkan bahwa saat ia menyatakan dirinya sebagai anak manusia, sisi kemanusiaannya yang ingin dia tunjukkan dan untuk menegaskan perannya sebagai seorang yang akan menderita sengsara dan mati demi mengampuni dosa manusia. Kemudian, kata anak manusia ini juga menunjukkan simbol kemuliaan Yesus di masa mendatang, yaitu ketika umat Allah dikumpulkan bersama-sama dan kerajaan Allah ditegakkan. Ini bisa kita lihat di Markus 8 ayat 38 sampai 9 ayat 1. Orang-orang akan melihat anak manusia duduk di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa. Ayat referensinya di Markus 14 ayat 62. Kemudian di Matius 24 ayat 30 dikatakan bahwa ia juga akan kembali ke dunia dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Nah, berdasarkan teks-teks ayat Injil inilah, para ahli berpendapat bahwa ketika Yesus mengatakan ungkapan anak manusia dalam perikop yang kita bahas hari ini, Yesus mengartikan anak manusia seperti yang dimaksudkan di dalam kitab Daniel. Daging. Daging bisa mengartikan manusia seutuhnya. Daging juga memiliki konotasi bagian tubuh manusia yang di dalamnya ada kelemahan atau dosa ataupun kerapuhan. Kemudian kata darah. Dalam Perjanjian Lama, data statistik menunjukkan bahwa kata darah menunjuk kepada maut karena kekerasan. Kata darah juga memiliki konotasi nyawa. Dalam Imamat 17 ayat 11 berbunyi, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Bapak, Ibu, dan teman-teman tentu pernah mendengar slogan Palang Merah Indonesia, yaitu Give Blood, Save Life, yang artinya setetes darah yang diberikan menyelamatkan kehidupan seseorang. Oke, kita lanjut. Di ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 57 ini secara teks sudah cukup jelas, nanti kita akan bahas makna spiritualnya secara keseluruhan. Kemudian di ayat 58. Di ayat 58 ini Yesus ada menambahkan kata, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Ketika Yesus menyinggung mengenai roti yang dimakan oleh nenek moyang mereka, kita tentu juga ingat akan kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah terjanji yang harus melewati padang gurun selama 40 tahun. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak ada makanan, maka Tuhan berfirman menurunkan hujan roti bagi bangsa Israel setiap pagi selama 40 tahun. Roti itu kita kenal dengan sebutan mana.
Ini kita bisa baca di Keluaran 16 ayat 31 dan 35. Bila kita perhatikan teks secara keseluruhan, maka kata roti dari sorga yang terdapat pada ayat 51 dan 58 itu membingkai kata makan dagingku dan minum darahku pada ayat 53 sampai 56. Ilustrasi roti burger saya tampilkan karena berdasarkan pengamatan secara kasat mata. Saya membaca di atas ada kata roti, di bawah roti, dan di tengahnya adalah bagian daging. Nah, sebagai orang awam, ketika saya memperhatikan bacaan ini secara keseluruhan dan mengamati kata-kata dalam teks secara harfiah, maka yang timbul dalam benak saya adalah roti burger. Jadi, tapi Bapak Ibu, teman-teman, bahwa pengamatan saya ini bukan dilihat secara teknik sandwich ya, yang berarti isinya hanya ada di tengah. Karena isi teks ini ada pada kata bagian roti dan bagian daging. Jadi di keseluruhan ayatnya. Bukan teknik sandwich yang saya maksudkan, hanya secara harfiah saja bahwa kata-kata ini tersusun seperti dalam benak saya itu seperti roti burger. Kita sudah membahas kata-kata dalam per ayatnya. Mari kita bersama-sama kita akan mencari makna spiritualnya. Di ayat 51, Yesus menyebut dirinya, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Untuk memahami maknanya, kita membayangkan proses roti sebagai makanan. Teman-teman pasti semua senang makan roti kan? Sering banget ya kita buat sarapan pagi kita makan roti. Nah, setelah roti yang kita makan tentunya harus dikunyah dan dihancurkan, kemudian baru diserap oleh tubuh sehingga tubuh kita merasa kenyang. Roti yang telah dihancurkan, diserap oleh tubuh menjadi sumber energi, membuat tubuh kita bertahan hidup. Seperti kita membutuhkan makanan jasmani untuk dapat bertumbuh secara jasmani, maka kita pun membutuhkan Kristus sang roti hidup agar dapat bertumbuh secara rohani. Yesus sebagai roti hidup telah dihancurkan melalui sengsara dan wafatnya. Barang siapa yang makan roti hidup itu tidak akan lapar lagi, sebab Kristus telah bangkit dan mengalahkan kematian, memberi kehidupan kekal bagi yang percaya kepadanya. Kemudian kita beralih ke ayat 52. Penolakan umat Yahudi atas pernyataan dalam pengajaran Yesus yang tampak pada ayat 52 ini adalah karena kesalahan dalam pemahaman mereka. Mereka sangat sulit memahami kata-kata Yesus karena hanya berpikir pada pemahaman akan pemberian yang mereka inginkan, yaitu roti atau makanan yang mengenyangkan jasmani, bukan mengenyangkan rohani. Bukankah kita juga sering seperti itu? Berpikir atau meminta atau memandang sesuatu berdasarkan kemauan atau yang ada dalam pikiran kita saja, dan bukan berdasarkan pada kemauan atau kehendak Tuhan. Kemudian di ayat 53 sampai 56, Yesus mengulang sampai 4 kali mengenai perlu makan daging dan minum darah Yesus untuk hidup. Ayat 53 sampai 56 ini merupakan inti dari perikop. Dalam pembukaan kitab Yohanes dikatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, atau dengan kata lain kita sering menyebutnya sabda yang sudah menjadi daging. Itu bisa kita baca di Yohanes 1 ayat 14. Yang berarti Allah
mengunjungi dunia dalam wujud manusia biasa, bahkan rapuh dalam diri Yesus Kristus. Dengan menjadi manusia, Allah dalam diri Yesus merasakan kuat kuasa jahat dan kelemahan-kelemahan manusia, namun ia tidak kalah. Yesus telah mengalami semua macam penderitaan yang dialami oleh manusia melalui jalan salib. Namun Yesus mengalahkan semuanya itu dengan kebangkitannya. Yesus menunjukkan bahwa manusia tidak seluruhnya dapat dikuasai yang jahat. Dengan demikian, kita sebagai manusia, sebagai daging yang lemah, akan selamat bila mengikuti Yesus dan bersatu dengannya. Kata darah memiliki konotasi nyawa. Dengan kematian Yesus di kayu salib, darahnya tercurah bagi banyak orang. Ini berarti Yesus membagikan kehidupannya bagi banyak orang. Dengan demikian, kurban penebusan yang tampak dalam kerapuhan manusia yang disimbolkan dengan daging, serta kehidupan yang disimbolkan oleh darah, inilah yang merupakan jalan keselamatan manusia. Pada kata hidup, di sini berbicara tentang sesuatu yang lebih dari sekedar keberadaan fisik. Hidup yang dijalani Yesus adalah hidup yang selalu terhubung dengan Allah. Kehidupan sejati adalah sebuah relasi dengan Allah yang hidup, sebuah relasi kepercayaan, ketaatan, dan cinta. Hidup mengacu pada relasi penuh kasih dengan Allah yang menciptakan kita karena cinta. Terpisah dari Yesus, Sang Roti Hidup, tak seorang pun dapat masuk dalam kehidupan dan relasi seperti itu. Ketika Yesus memberikan kepada kita kehidupan sejati, Dia membawa kita kepada sebuah kehidupan baru dengan Allah, yaitu kehidupan yang berdasarkan pada cinta, kepercayaan, dan kesetiaan. Dia memberikan kepada kita hidup sejati selama-lamanya, sebuah kehidupan cinta, persahabatan, persatuan dengan Dia yang menciptakan kita di dalam cintanya. Kemudian di ayat 58, Yesus mengulang lagi ucapannya bahwa Ia adalah roti hidup. Namun Dia menambahkan penjelasan bahwa Dia juga bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang mereka. Dengan menyatakan dirinya sebagai roti hidup, Yesus menyempurnakan makna roti mana yang diturunkan oleh Allah selama 40 tahun sepanjang perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah terjanji Kanaan. Sekarang, Kristus, Sang Roti Hidup, turun dari sorga, menjadi santapan rohani bagi bangsa pilihan Allah yang baru, yaitu gereja. Nah, perjalanan gereja ini ke tanah terjanji sesungguhnya adalah sorga. Maka dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa dalam pengajaran Yesus tentang roti kehidupan yang kita bahas malam ini, Yesus bukan saja mengajarkan bagaimana mengenali Dia, tetapi juga bagaimana menerima Dia. Pengenalan kita akan Yesus bukan karena Dia mampu mengenyangkan kebutuhan jasmani kita, namun kita menerima Dia dan bersatu dengan Dia. Hal yang akan kita peroleh yang tertulis di ayat 51 dan 58, yaitu hidup selama-lamanya dapat kita peroleh bila kita melakukan makan daging Yesus dan minum darah Yesus yang terdapat pada ayat 53 sampai 56. Kemudian, bagaimana kita memaknai roti hidup dalam perayaan Ekaristi?
ketika Yesus memerintahkan para muridnya untuk makan dagingnya dan minum darahnya. Ia mengajak kita mengambil bagian dalam kehidupannya dan menjadikan dia sebagai pusat hidup kita. Kehidupan yang dia berikan kepada kita adalah kehidupan Allah sendiri. Makan daging dan minum darah Yesus perlu kita pahami sebagai kiasan kesatuan antara Yesus dan pengikutnya yang dirayakan dan dihidupkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Dengan demikian, Yesus sebagai roti hidup memiliki dua makna, yaitu secara arti kiasan umum bahwa perkataan dan pekerjaan Yesus sebagai utusan Bapa memberi hidup kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Kemudian arti secara khusus bahwa daging yang diserahkannya disalib dan darahnya yang tertumpah di Golgota untuk hidup manusia benar-benar makanan dan minuman yang perlu diterima dalam perjamuan Tuhan. Memaknai arti kiasan umum Yesus sebagai roti hidup dapat kita lakukan dengan mencintai sabdanya dan melaksanakannya dalam hidup kita. Namun, bagaimana kita memaknainya secara khusus bahwa Yesus adalah roti hidup? Dalam perayaan Ekaristi, kita menghadirkan peristiwa sebagai tanda keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Ketika imam mengangkat hosti dalam perayaan Ekaristi, orang Katolik diajarkan untuk percaya bahwa setelah kata-kata konsekrasi diucapkan imam melalui kuasa Roh Kudus, roti dan anggur berubah tersubstansiasi menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam tradisi Gereja Katolik, para penulis rohani mengajarkan agar umat mengucapkan doa tertentu yang kita panjatkan kepada Yesus sambil mata kita memandang kehadirannya dalam roti dan anggur. Doa-doa itu antara lain, "Oh Tuhanku dan Allahku, oh Yesus, kasihanilah aku. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku orang berdosa. Tubuh dan darah-Mu, sembuhkanlah aku. Tuhan, tinggallah bersama aku." Contoh-contoh doa singkat ini untuk mengungkapkan keyakinan pribadi bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Kita mengimaninya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita dan menghayatinya dalam bentuk Ekaristi. Saat di awal tadi, saya telah menyampaikan bahwa dalam Injil Yohanes ada 7 macam simbol yang Yesus pergunakan saat ia memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Akulah." Dari ketujuh pernyataan dirinya tersebut, menurut hasil refleksi saya secara pribadi, bahwa pernyataan diri Yesus, "Akulah roti hidup," merupakan pernyataan yang paling syarat dengan makna. Karena selain terkandung makna pengorbanan Yesus bagi keselamatan dunia, kita yang telah menerima tubuh dan darah Kristus akan dipersatukan Dia, maka berarti kita turut bersama Yesus membawa keselamatan bagi dunia. Makna ini kita imani dalam perayaan Ekaristi. Maka menghadirkan Yesus dalam Ekaristi tidak hanya terhenti setelah kita menerima tubuh dan darahnya dalam bentuk komuni, tapi kita harus ambil bagian dalam proyek keselamatan dengan membagikan nilai-nilai Injil yang Yesus ajarkan melalui kesaksian hidup kita dan pewartaan.
sebagai butir-butir pemenungan dan refleksi atas materi yang sudah kita bahas bersama ini, bahwa adalah sudah menjadi kehendak Yesus bahwa kita memakan tubuhnya yang benar-benar makanan dan meminum darahnya yang benar-benar minuman agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah saya konsisten dan antusias mengikuti perayaan Ekaristi? Apa doa saya saat memakan, mengunyah hosti yang adalah tubuh Kristus? Dengan cara apa saya berbagi Kristus untuk orang lain agar mereka juga hidup untuk selama-lamanya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya kembalikan kepada Bu Naomi. Luar biasa Bu Luciana, pemaparannya bagus banget. Dan semakin saya mau belajar meresapin iman, Ekaristi sama dengan hidup yang kekal. Luar biasa. Saya tadi juga merenungkan bahwa, oh ya, orang itu memang perlu makanan ya. Tapi orang hidup itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmaninya yang kita tiap hari ributin ya, kita kasih makan yang enak-enak. Tiap hari kita nanya, yuk kita makan, mau makan apa? Ribut makan gitu. Terus kita berusaha pakai baju yang bagus-bagus, segala macam. Kita dandanin lah tubuh kita ini. Tapi tadi saya juga mendengarkan pemaparan Bu Lucy, setelah itu, iya ya, apalagi saya baca, ini di sebelah saya ada kitab suci, saya baca daging sama sekali nanti pada akhirnya kita tinggal. Yang kita bawa adalah roh. Nah, ini pemaparan yang tepat sekali Bu Luciana tadi bawa itu, bahwa iya ya, jasmaninya kita rohaninya kita kasih makan apa. Sebagai orang beriman kita kasih Ekaristi ini dan firman ya. Ini dibaca semakin menarik. Supaya lebih menarik lagi kita minta tanggapan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sharing tentang roti hidup atau apapun dah. Mari kita buka diskusi malam ini supaya lebih menginspirasi, menjadi berkat dan diberkati. Silakan. Kalau ada teman-teman yang mau sharing tentang pengalaman roti hidup, ini suatu pemerenungan yang luar biasa. Nah, Andreas mungkin dari tadi manggut-manggut tuh kayaknya terinspirasi atau bagaimana? Silakan. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi. Malam. Sebenarnya saya nggak kepengen di urutan pertama sih. Pengennya di urutan yang ke-10 gitu ya. Tapi saya lihat pada yang lain diam gitu ya. Ya saya coba. Ya, ini hanya sedikit perenungan saya. Pengalaman-pengalaman yang sederhana ya dalam bulan Mei dan awal Juni ini. Dan sebelumnya saya terima kasih juga kepada Bu Luciana yang telah menjelaskan perikop Yohanes bab 6, 51 sampai 58. Ini menurut saya suatu usaha yang tidak gampang.
Ya, apalagi Injil Yohanes. Kalau Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu nggak terlalu sulit ya. Secara harafiah kita bisa langsung bla 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 gitu ya. Dan Injil Matius ini dapat dikatakan itu seperti potretnya Yesus. Potret tahu ya. Kalau kita lihat potret itu langsung jelas itu. Lihat potretnya Andreas langsung tahu ini Andreas. Tapi kalau di Injil Yohanes itu memang sulit. Apalagi ada 7 pernyataan Yesus tadi. Aku gembala yang baik, aku adalah roti hidup. Nah, di Injil Yohanes ini saya renungkan seperti sketsa Yesus. Ya, sketsa. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perbedaan antara potret Yesus dan sketsa Yesus. Itu tidak gampang. Suruh saya jelasin seperti Bu Luciana, saya mungkin ampun-ampun gitu ya. Dan saya mau teruskan sedikit, apa itu roti hidup? Tadi udah dijelaskan itu ya. Mungkin ya kita sesama orang Katolik yang mendalami Alkitab juga kesulitan menjelaskan apa itu roti hidup. Tapi saya coba menyederhanakan bahwa roti hidup ini sebenarnya gambaran tentang diri Yesus atau pernyataan Yesus sendiri. Aku ini adalah, ya, Yesus menyatakan dirinya, dianyalah yang akan menopang kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus dengan pengakuan yang 7 tadi, yang saya lupa juga, bahwa sebenarnya dia mau menyatakan, aku ini penopang hidupmu loh. Aku ini penopang kehidupan orang-orang yang percaya kepada saya. Ini roti hidup. Tapi apakah kita cukup hanya bermeditasi, cari arti roti hidup? Sebenarnya untuk mendapatkan topangan yang diberikan Yesus, kita harus mempunyai usaha nilai-nilai yang harus kita perbuat. Salah satunya tadi Bu Luciana bilang melakukan sabda Tuhan, oke. Ya, melakukan ajaran-ajaran Yesus, oke. Baik sekali tadi. Tapi saya berpikir sebenarnya Yesus itu menghendaki supaya kita dapat roti. Sorry ya Bu Nomi, agak panjang sedikit boleh ya? Ya. Iya Pak, silakan. Jadi Yesus menghendaki, saya udah kasih kamu topangan hidup. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu harus melakukan minimal roti jasmani untuk orang-orang sekitar kamu loh. Roti jasmani. Kalau kita jangan bicara roti hidup dulu, tapi roti jasmani. Roti jasmani tadi Bu Nomi bilang berlimpah ya, tiap hari makan bakmi apa. Roti jasmani ini yang kita punya, apakah kita sudah salurkan kepada orang-orang yang susah, orang yang miskin? Saya punya pengalaman sedikit waktu Mei ikut ziarah ke Cirebon dan awal Juni ini juga sedikit ziarah ke Banyuwangi. Saya belajar banyak bagaimana kita harus betul-betul ikhlas melepaskan roti jasmani saya kepada orang-orang sekitar kita. Sama dengan teman-teman kalau ziarah, tempat ziarah itu kita akan ketemu orang-orang yang susah hidupnya. Turun naik bis orang pasti tangannya diulurkan kepada saya. Terus masuk ke Gua Maria sebelum masuk. Banyak kita, pokoknya aku berdoa masuk tuh. Tapi kita nggak memperhatikan atau pura-pura tidak memperhatikan sekitar menuju ke Gua Maria ini banyak orang menawarkan bunga gitu ya. Tapi kita lewat aja. Ya ini sebenarnya saya pikir ini sebenarnya saya menyesal sekali. Kadang-kadang ikut ziarah itu tidak mempersiapkan roti jasmani untuk orang-orang sekitar yang saya temui. Dan satu hal sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan. Satu lagi pada 3 Juni ya, rombongan besar kita itu nyebrang dari pelabuhan Ketapang ke pelabuhan Gilimanuk. Jadi kita ada 2 bis, saya di bis 1. Terus pada saat lagi nunggu masuk feri, tiba-tiba ada seorang pengamen bawa gitar,
mulai nyanyi, rombongan kita udah kasak kusuk. Kenapa sih orang ini harus masuk? Kenapa nggak dicegah? Saya saat itu berpikir ya, ini bukan hal kebetulan itu. Terus orang mulai ribut, baru jaga barang kita. Tahu-tahu orang ini menyanyikan lagu rohani, ya, lagu Harib. Dalam Yesus kita bersaudara, terus macam-macam itu. Terus orang setelah dengar itu spontanitas keluarin uang gitu. Tapi saya ngintip uangnya sangat receh gitu ya. Saya juga keluarin uang ya, tapi saya pikir ya masih lumayan lah. Receh saya masih nggak receh-receh gitu. Mungkin 10 kali dibandingkan receh yang teman-teman saya keluarin. Terus apa yang terjadi? Sesudah dinyanyi, Bapak, Ibu, mohon maaf ya, saya ini terpaksa masuk bis ini loh. Karena istri dan anak saya di rumah kelaparan itu. Waduh, saya menyesal sekali. Saya nggak sempat keluarin lembaran yang nominal besar karena orangnya sudah pergi gitu. Ini saya berpikir pada malam ini sebelum bicara tentang rohani, roti kehidupan, saya berpikir bahwa kita harus selalu siap ya, harus melepaskan ya roti jasmani kita di mana saja dan kapan saja ya. Dan saya akhirnya berpikir, saya berjanji dengan istri saya bilang, Mirna, saya kok kedua tempat ini ziarah di Cirebon maupun Banyuwangi, saya tuh merasa tuh agak sedikit tidak mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Kita janjian ya, saya bilang, Mirna, kalau kita suatu saat ziarah lagi, ya, saya harus menyiapkan sejumlah uang, ya, sejumlah uang, dan uang ini tidak boleh dipakai. Dan saya ke tempat ziarah, ya, orang tawarin bunga untuk ke Gua Maria, kita berikan. Orang yang nawarin jasa, orang yang turun naik mobil kita, saat kita turun naik mobil ketemu orang-orang yang begitu, kita harus lepaskan uang ini. Nah, ini termasuk orang-orang ngamen ya. Akhirnya inilah yang membuat kadang-kadang saya bisa ya diingatkan itu. Ya, jadi saya berpikir doa saya akhirnya menjadi sangat sederhana. Saya minta Yesus, mampukanlah ubahlah hati saya seperti hatimu Yesus yang selalu mengasihi. Ya, jadi maaf ini memang refleksi saya sendiri, tapi saya berpikir juga berguna ya. Ya, jadi kalau kita ke ziarah lagi, kita harus menyiapkan roti jasmani ini untuk orang-orang yang diperhadapkan oleh Tuhan kepada saya sendiri. Ya, terima kasih, mohon maaf saya terlalu lancang ya, terlalu lama ya. Terima kasih Bu Naomi dan teman-teman, Bapak-bapak, Ibu yang saya kasihi. Amin. Terima kasih Pak Andreas, sharing yang bagus. Kita bicaranya juga Pak Andreas sharingnya menguatkan, karena kenapa? Tadi Bu Luciana juga menjelaskan perikopnya tentang roti hidup. Saya ingat sekali yang kaitannya Pak Andreas, bahwa di Yohanes 4:34 itu bahwa Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi apa yang Pak Andreas lakukan, menyisihkan makanan jasmani untuk orang lain, itu melakukan kehendak Bapa. Jadi ini tadi kan perikopnya tentang iman kita, ekaristi ya Pak ya, itu akan hidup kekal. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Andreas. Sama-sama Bu Naomi. Silakan yang lainnya mungkin mau men-sharingkan apa saya konsisten dan antusias mengikuti perayaan Ekaristi. Dan doa-doanya udah seperti tadi Bu Luciana share, itu merupakan salah satu doa favorit, atau mungkin teman-teman punya doa yang lain yang bisa di-sharekan buat teman-teman yang lainnya.
dan dengan cara apa saya berbagi Kristus untuk orang lain, agar mereka juga hidup selama-lamanya. Seperti hal yang sederhana yang dilakukan oleh Pak Andreas. Silakan. Ayo, siapa lagi yang mau sharing? Boleh menjadi berkat dan diberkatin. Naomi, Yes, saya mau silakan. sedikit. Ya, ya, terima Oh, kasih terima sekali. kasih Bu Eti, silakan. Ya, hari ini sungguh saya salut karena Ibu Lucy sungguh bisa, ini koordinator EJ ya, tapi luar biasa bisa memberikan paparan yang bagi saya itu sangat jelas dan banyak sekali memberi inspirasi ya, terutama tentang roti hidup. Pengalaman saya, kalau saya itu tidak menyambut tubuh Yesus, itu rasanya kok apa ya, nggak nggak bisa eh, punya kekuatan ya. Jadi ketika misalnya saya mengalami hal-hal yang tidak enak, kegagalan atau apapun kekecewaan, tapi begitu saya bisa menyambut tubuh Yesus, itu rasanya plong, lega gitu ya. Jadi memang yang seperti Bu Lucy tadi ungkapkan, memang benar-benar roti hidup itu nyata bagi saya, bukan cuman oh makan kayak makan roti sandwich, bukan. Tetapi ketika saya mengikuti Ekaristi itu benar-benar bagi saya itu benar-benar roti yang hidup, yang menjiwai keseluruhan kehidupan saya. Jadi di dalam Ekaristi tentu saja sebelum kita menyambut tubuh Yesus itu ada liturgi sabda. Jadi harus bagi saya kalau hanya menyambut tubuh Yesus saja tanpa mengikuti liturgi sabda kayaknya juga kurang mantap karena dalam liturgi sabda itu baru saya mendapatkan suatu kekuatan yang akhirnya dengan menyambut tubuh Yesus kekuatan itu sungguh lengkap bagi hidup saya untuk kembali semangat menjalani hidup, menatap hari esok dengan mengandalkan bahwa Tuhanlah yang selalu akan memampukan saya menjalani kehidupan ini, apapun bentuknya, entah itu suka, entah itu duka, entah kecewa, entah gembira, pokoknya kalau nggak menyambut tubuh Yesus, kayaknya saya nggak hidup. Itu aja intinya. Terima kasih Lucy, terima kasih Naomi. Ya, terima kasih Bu Eti. Semakin menguatkan, luar biasa. Memang di Ekaristi sumber kekuatan ya Bu ya. Jadi kita semua, saya bicara sebagai orang beriman, tidak ada orang yang tidak bermasalah, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Tapi kita bisa menjalani adanya kekuatan, yaitu dengan Ekaristi dan Sabda. Ayo, siapa lagi yang mau sharing pengalaman imannya supaya meneguhkan yang lainnya? Ini saya lihat banyak banget ini, yang spiritualitasnya luar biasa. Silakan. Ya, Pak Harun, silakan. Saya hanya ingin pendapat dari teman-teman yang hadir, karena saya ada suatu perasaan atau suatu perasaan yang ragu-ragu bagi diri saya sendiri. Saya mendengarkan roti hidup, saya tentu gembira dan senang atau sukacita bisa sering menerima roti hidup dalam gereja. Tetapi saya melihat ada dua situasi, ada semacam orang, sejenis orang yang sungguh-sungguh rajin tiap pagi ikut Ekaristi, sehingga dia itu setiap hari mendapatkan roti hidup dari gereja. Saya percaya juga Yesus, tetapi saya tidak bisa berbuat begitu. Saya paling banyak seminggu sekali ke gereja menyambut tubuh Kristus. Yang saya ragukan ini sekarang,
apakah saya sangat buruk kalau dibandingkan dengan orang yang sangat baik, rajin, setiap hari bisa mengambil atau menerimakan tubuh Kristus. Jadi saya sekarang dalam posisi merasa saya itu orang yang berdosa. Karena saya tidak 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 lebih baik daripada orang-orang yang bisa setiap hari punya waktu, punya kesempatan untuk pergi, punya hati untuk ke gereja, menerimakan roti hidup. Saya walaupun banyak baca kitab suci, tetapi saya tidak bisa melakukan itu. Saya saya tidak cemburu pada mereka, saya juga tidak iri hati kepada mereka. Saya sungguh-sungguh, saya yang bisa hanya bisa mohon maaf, mohon ampun kepada Tuhan Yesus bahwa saya tidak bisa melaksanakan kesenangannya. Saya nggak bisa setiap hari berjumpa dengannya di gereja. Saya paling banyak menjumpai Yesus melalui membaca kitab suci dan berdoa ya di rumah begitu. Itulah satu kegalauan saya atau saya jadi kadang-kadang rancu bagi saya. Saya ini sebetulnya orang yang beriman atau tidak ya? Kenapa saya tidak bisa seperti orang-orang yang lain begitu? Rajin, tekun ke gereja setiap hari bahkan. Ini hanya melemparkan suatu pertanyaan, mungkin teman-teman yang sudah biasa setiap hari menerima tubuh dan darah Kristus di gereja, mungkin punya pengalaman sendiri apa kelebihannya yang dirasakan. Mungkin bagus bagi saya, buat saya jadi bisa berbagi kepada saya yang miskin rohani termasuk. Saya miskin rohani di depan Tuhan. Terima kasih Bu Naomi. Terima kasih Pak Harun. Ayo teman-teman, siapa yang bisa membantu Pak Harun agar tidak galau lagi? Menurut saya sih Pak Harun tidak perlu galau, tapi silahkan siapa yang bisa membantu menjelaskan Pak Harun. Boleh saya ya. Silahkan Pak Andreas, terima kasih. Selamat malam Pak Harun. Saya dengan Pak Harun kurang lebih sama Pak Harun. Saya hampir-hampir tidak pernah ikut misa harian, tapi selalu ikut misa mingguan. Tapi saya berpikir, ya, apakah orang yang rajin setiap hari, ya, apakah nilai imannya pasti bagus dibandingkan Pak Harun? Menurut saya tidak. Seperti sepasang sayap, memang, ya, kalau kita bicara iman, ya, sepasang sayap yang harus dikepak kita bersama, memang iman itu harus dirayakan. Tapi sayap di sebelah kanan itu apa? Iman itu harus diwujudkan. Kalau diraya-rayakan terus, ya, terus sampai ke mistik-mistik gitu ya. Orang kalau hidup mistik tuh kadang-kadang aneh gitu ya. Bisa menjadi hakim menghakimin orang. Saya dulu pernah rajin jalan pagi, jarang ikut misa pagi. Ada seorang ibu datang ke tempat saya yang lagi senam di KTG. Andreas, kamu kenapa nggak ikut misa pagi? Lihat tante, harus seperti tante yang tiap hari terima Ekaristi. Saya ada kedamaian, ada sukacita. Saya berpikir sambil ngomong mukanya kok berkerut, tidak seperti orang yang sukacita. Tapi saya yang karena mungkin bisa mengerti, akhirnya saya bilang, ampun tante, saya memang kurang rajin ikut misa pagi. Jadi Pak Harun, menurut saya
jangan berkecil hati. Saya lihat Pak Harun itu luar biasa. Sudah mewujudkan imannya. Hampir setiap malam menjadi fasilitator EJ. Ya, banyak mengabarkan sukacita, menyelamatkan orang, menarik orang ikut EJ. Itu perwujudan iman yang luar biasa. Ya, kita tidak usah gimana membandingkan. Kadang-kadang bisa juga, ya, orang yang rajin itu seperti opium. Opium tahu ya, ganja, ketagihan. Dia lupa dunia luar. Dunia luar itu harus diwujudkan. Seperti kita membagi roti jasmani. Saya juga punya cerita yang sifat duniawi. Ceritanya di itu dulu di malam gala dinner waktu saya di Banyuwangi. Peserta yang dalam bis saya bukan orang kaleng-kaleng, itu banyak dokter ya, banyak ahli-ahli pinter karena banyak mereka pernah retret secara nasional dari seluruh Indonesia berkumpul. Kami dihibur oleh seorang artis gitu. Artis itu sebenarnya gimana ya? Dia bernyanyi, joget itu harus dikurumin oleh banyak orang gitu. Saya berpikir, saya pernah ya menemani teman saya main band juga, nyanyi. Itu betapa suatu profesi yang sangat menyedihkan. Mereka mengharapkan saweran. Ya. Pada malam gala dinner, penyanyi itu dikerumuni orang-orang Katolik yang mengaku beriman bagus. Tapi sampai tengah malam, tidak ada seorang pun yang keluarin duit untuk saweran. Padahal saya lihat cewek itu nyanyinya udah 2-3 jam. Akhirnya dia nutup, tugasnya selesai, dan saya menyisipkan. Ya, saya sisipkan, saya pegang tangan, kasih dia uang. Dia terkejut. Gitu. Terus saya berpikir, apakah saya cukup hanya berdoa, ya terima komuni, ya terus ngajar kitab suci yang suci-suci, tapi perwujudannya tidak ada. Jadi perwujudan ini banyak menjadi tantangan kita. Pak Harun, saya kagum sekali, udah mengorbankan waktu. Ya kadang-kadang saya malu sama Pak Harun, ya saya nggak seperti Pak Harun. Ya selalu optimis, rajin, ya. Pokoknya EJ harus maju, ya. Pak Harun, salam semangat, ya. Saya tetap di bawah Pak Harun, ya. Kita juga jarang-jarang ikut misa pagi, tapi jangan berkecil hati, tidak menjamin. Tidak menjamin. Kita jangan ngomong surga dan neraka dulu dah, ya. Ngomong jangan diangan-angan, roti hidup, ya. Kita melakukan. Roti hidup ini bukan hanya makanan loh. Seperti fasilitator EJ, mendalami kitab suci disalurkan kepada orang, itu berbagi kebaikan kepada orang-orang sekitar. Ya Pak Harun semangat ya. Panjang umur Pak Harun ya. Mudah-mudahan kita panjang umur ya, bisa saling melayani ya. Terima kasih. Hati, ya. Menguatkan hati saya. Terima kasih. Ya, Luar Bu Nomi. biasa. Terima kasih ya, Pak Bu Nomi. Andreas. Saya malam ini kok. Nggak perlu sorry Pak. Sorry ya, saya malam ini kayaknya kebanyakan ngomong nih. Saya harus pamit dulu nih. Jangan. Enggak Pak Andreas. Terima kasih atas inputannya Pak Harun. Semangat. Ya, jadi semangat terus. Ya, semangat terus berkobar-kobar gitu. Ya, mungkin teman-teman lainnya ada yang mau menanggapi atau men-sharingkan dengan cara apa saya berbagi Kristus untuk orang lain agar mereka juga hidup selama-lamanya. Yang tadi Pak Andreas ceritakan atau sharingkan itu salah satu atau beberapa menjawab dari refleksi atau perenungan yang nomor 3 yang tadi sebutkan. Jadi teman-teman silahkan men-sharingkan apa saya konsisten dan antusiasme mengikuti perayaan Ekaristi. Tadi Bu Eti juga sudah men-sharingkan apa doa saya memakan mengunyah hosti yang ada adalah tubuh Kristus, dan juga dengan cara apa saya berbagi Kristus untuk orang lain agar mereka juga untuk hidup selama-lamanya. Silahkan. Mungkin Bu Rusita atau Bu Eti mau bicara lagi, monggo silahkan.
Iya, Saya lihat di Naomi, unmute. Ya. terima kasih. Saya tergelitik dengan pertanyaan Pak Harun. Kalau saya boleh sharing bahwa eh, ketika kita bisa mengikuti Ekaristi setiap hari, menyambut tubuh Yesus, menyambut roti hidup, itu bagus. Tetapi itu bukan suatu hukum mutlak bahwa kalau tidak bisa mengikuti Ekaristi tiap hari, itu berarti, oh saya tidak layak, saya orang yang tidak pantas. Menurut saya bukan seperti itu ya Pak Harun ya. Saya ketika saya bekerja di rumah sakit sebagai perawat, itu kan pasien yang eh, tidak bisa menerima komunis setiap hari itu cukup dengan berdoa dan juga benar-benar menghayati bahwa Yesus dalam doanya itu dia merasa suatu keintiman, persatuan dengan Sang Roti Hidup sendiri itu sudah menguatkan pasien-pasien yang rumah sakitnya itu bukan Katolik dan tidak mendapat kunjungan dari prodiakon misalnya seperti itu. Contoh lain lagi, ketika kita COVID sedang melanda, itu kan gereja juga tutup, tetapi kita bisa menerima hosti Ekaristi secara rohani. Jadi itu juga sama maknanya, sama kualitasnya dengan kalau kita benar-benar menghayati bahwa roti hidup itu kita bisa santap, walaupun bukan secara uh, actual kita menyambut komuni, tapi toh persatuan kita, hati kita itu yang menurut saya sudah merupakan menyambut komuni juga ya Pak Harun ya. Itu sih Ya. sedikit saya punya sharing. Menurut saya Pak Harun bukan apa ya, bukan dosa ya kalau tidak bisa menyambut tubuh Yesus setiap hari. Toh uh, tidak orang yang berseru Tuhan Tuhan belum tentu loh dia masuk surga kan, ada pernyataan seperti itu. Jadi Pak Harun menurut saya dengan Bapak sudah sehari-hari dalam EJ menjadi fast, kemudian dalam keseharian Pak Harun yang boleh saya uh, lihat sebagai Bapak orang senior saya yang begitu rendah hati dan sangat memperhatikan orang lain, itu bagi saya itu sudah merupakan kekuatan juga bahwa roti hidup itu sudah ada di dalam diri Pak Harun sehingga Pak Harun bisa memberikan citra sebagai murid Yesus. Begitu menurut saya. Terima kasih ya Naomi. Terima kasih Bu Eti. Pak Harun semakin Terima kasih. dikuatkan. Saya sendiri juga mengalami kok. Pak Harun sebagai senior saya banyak belajar dari beliau. Lebih baik tidak menyadarin Pak Harun. Itu bukti satu tanda kerendahan hati. Nanti kalau terlalu tahu nanti jadi nggak rendah hati lagi Pak Harun. Nggak ya Pak, bercanda gitu. Ya. Oke, Pak Harun. Terima kasih. Saya tadi teringat dengan kata-kata Bu Luciana bahwa hidup Yesus adalah begitu dekat relasinya kepada Allah. Ajarannya adalah kasih. Jadi itu yang menginspirasi saya bahwa kita berusaha meneladani Yesus, relasi kepada Allah dan ajarannya adalah kasih. Jadi pertanyaannya balik lagi ke insight, look inside bahwa sudahkah saya damai? Karena dengan damai Allah hadir. Ya kan? Kalau tidak damai, kita cari tahu kenapa tidak damai. Itu dari saya. Ayo teman-teman lainnya, saya lihat Pak Hari, Pak Sudoyo, orang-orang dari Malang dan Pemalang, silahkan kalau mau berkomentar atau men-sharingkan. Atau ada juga Pak Hariman, selamat malam Pak Hariman. Pak Sudoyo. Teman-teman. Oh Pak Sudoyo, silahkan Pak Sudoyo. Saya sudah kemelengeren katanya orang Jawa itu. Kemelengeren. Udah belenger ya Pak? Sudah apa ya, banyak. Kayaknya malam ini saya mendapat teguran banyak dari Bu Luciana, ditambah lagi
pemahaman dari Pak Andreas Limas. Kayaknya saya kok speechless ya, mau ngomong apa gitu ya. Tapi karena suruh sharing, akhirnya saya berani mengatakan, makanya cintailah Ekaristi, karena semakin kita mencintai kehidupan, kalau kita makin mencintai Ekaristi, kita makin mencintai kehidupan, karena Ekaristi adalah sumber kekuatan tetap untuk menjalani hidup dengan baik dan sehat. Penyatuan hidup bersama Tuhan itu memang yang diharapkan. Saya bisa setiap hari selalu berjalan bersama Tuhan Yesus, seperti yang kita di EJ diajarkan itu, supaya kita berbuah. Jadi kalau melalui Ekaristi, memang bukan keharusan harus setiap hari menyambut tubuh Kristus, tapi yang penting makna Ekaristi itu dihidupi setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mempunyai kasih, mempunyai kerendahan hati, kemurahan hati yang boleh kita nyatakan, yang boleh kita hidupi dengan menghidupi firman yang kita ajarkan, yang tadi diberikan sama Bu Luciana itu. Saya terinspirasi untuk selalu menggali dan mempraktekkan antara Pak Andreas Limas dan itu akhirnya membuat keseimbangan, sayapnya itu dua-duanya bisa berkepak, maka bisa terbang kemanapun juga kita diutus. Itu mungkin sedikit dari saya yang baru belajar. Luar biasa, baru belajar sudah luar biasa. Terima kasih Pak Sudoyo. Pak Hari, tadi kayaknya unmute mau bicara, silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Mungkin saya sementara jadi pendengar yang baik begitu. Jadi Pak Bu Lucy terus lalu Pak Andreas Limas, lalu Pak Harun tadi sudah mengemukakan beberapa kata kunci yang sangat bagus sekali untuk pemahaman saya ke depan. Jadi frekuensi mengikuti Ekaristi tidak menjamin seseorang itu bisa kadar imannya lebih tinggi begitu. Jadi saya mendapat pelajaran yang sangat berharga. Lalu Pak Andreas Limas tadi, bagaimana kita berbagi roti jasmani gitu ya, sampai diberikan contoh di tempat ziarah. Jadi saya beberapa kali ziarah itu memang mengalami seperti itu ya. Mereka menjual bunga, menjual souvenir, dan kadang-kadang kita sebetulnya tidak perlu itu masuk ke kios yang mereka menjual lilin. Lilin bisa saya beli di Malang begitu ya, di tempat tinggal saya, di sekitar banyak. Tapi ketika saya masuk ke kios itu, akhirnya saya meluangkan waktu dan dana sedikit untuk memberi lilin itu. Contohnya seperti itu. Hingga memang Pak Andreas Limas tadi mengatakan harus siap, itu benar, itu juga siap dalam arti dana walaupun kita sedikit, supaya nanti bisa berbagi tadi. Mungkin beberapa kata kuncinya atau poinnya sudah saya pelajari untuk kedepannya aja. Saya di sini kan masih fasilitator Pak Sudoyo, kok off kamera. Kita masih utama katanya Pak. Iya, kita masih belum di fasud, atau tapi kalau di peserta kita tidak boleh menyebutkan Mbak ya status kita fasud, fasid, damping. Tapi kita masih didampingi senior gitu. Mungkin sementara itu Bu Naomi. Iya. Tadi Bu Lucy bagus sekali. Contoh soal Pak Andreas Limas tadi bagus sekali, termasuk Pak Harun. Pak Harun itu yang saya lihat, beliau bisa memotivasi
peserta. Itu yang saya lihat itu. Sampai yang terakhir ketika saya belajar memandu, itu Pak Harun yang mengungkapkan motivasinya kepada fasilitator yang lain gitu. Itu sangat bagus sekali. Dan itu spontan itu kayaknya Pak Harun. Jadi karena pengalaman sudah rekam apa ya, track recordnya sudah lama Pak Harun ini senior saya ini. Dia bisa memotivasi fasilitator yang curhat, mengumumkan pengalaman pribadinya, mengemukakan apa ya, pengalaman rohaninya itu Pak Harun yang saya salut bener. Ini kebetulan ada orangnya, bukan berarti saya memuji, tapi memang perlu dipuji Pak Sudoyo ya, memotivasi peserta ketika saya dengan Pak Sudoyo jadi peserta dan memotivasi fasilitator yang lain gitu. Terima kasih, sementara itu aja Bu Naomi, Bu Ya, Lucy dan Bapak Ibu. terima kasih Pak Hari, luar biasa, ya kan? Saling menguatkan dan dikuatkan. Dan saya lihat lagi yang di unmute, Pak Paulus mau memberikan pengalaman sharingnya atau yang lainnya. Terima Silakan. kasih Bu Naomi. Saya mungkin ada pertanyaan sedikit sama Bu Lucy ya. Silakan Pak. Saya tergelitik dengan pertanyaan Pak Harun. Yang Pak Harun merasa berdosa, merasa menjadi rendah diri, kurang dekat sama Tuhan karena orang yang setiap hari bisa pagi. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Bu Lucy. Lalu Bu Lucy, apa yang membedakan? Sama-sama kita baca firman tentang roti hidup. Di dalam denominasi lain, mereka juga seringkali, tapi tidak tiap minggu, melakukan perjamuan kudus. Bisakah Ibu Lucy menjelaskan sedikit? Lalu bedanya apa dengan yang dilakukan Katolik di dalam Ekaristi? Apakah kalau orang Katolik terus menjadi kenyang karena tiap pagi ikut Ekaristi, lalu orang Kristen itu cuman kenyang firman doang? Kira-kira begitu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Naomi. Ya, terima kasih. Silakan Bu Lucy ditanggapin pertanyaan Pak Paulus tadi. Terima kasih Pak Paulus. Saya berusaha menanggapi berdasarkan pengetahuan saya ya, bahwa antara Katolik dengan saudara kita itu ada sedikit perbedaan dalam menyambut tubuh dan darah. Karena kalau di saudaranya kita itu mereka menekankan mengenang. Kalau di kita menghadirkan peristiwa tawaran Yesus menyelamatkan kita. Jadi waktu konsekrasi roti dan anggur itu secara substansi telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Seperti itu Pak. Mungkin di sini kan banyak katekis nih. Mungkin yang bisa lebih memperjelas lagi, Bu Ailis atau Pak Andreas. Bu Elis tuh guru saya, jadi Bu Elis yang jelasin ya, Bu Elis. Silakan Bu Elis, mungkin mau menambahkan supaya lebih detail lagi. Atau Bu Rusita, silakan Bu Rusita, kalau ada tanggapan mengenai pertanyaan Pak Paulus. Pak Paulus nih luar biasa ya. Mestinya dia yang mengajar kepada kita nih, bukan bertanya, ya kan? Menurut saya gini ya, Tuhan itu Maha Rahim. Dia memberi kepada orang baik dan konotasi jahat. Yang kita menurut manusia dia jahat. Sama-sama Tuhan Maha Rahim. Dan ya bukan berarti kita tiap hari di Katolik terima hosti, terus kita masuk surga. Tidak jaminan. Ya kan? Dan kedua, sahabat kita yang di seberang itu, mereka memang mengimaninya sekolah scripture. Sekolah scripture itu berdasarkan secara harafiah, berdasarkan
kitab suci. Mereka tidak ada magisterium, tidak ada tradisi, ya kan? Beda dengan Katolik. Kita mesti bangga jadi orang Katolik. Yesus hadir di Ekaristi, benar-benar hadir ke dalam diri kita. Roti dan anggur berubah jadi diri kita. Itu dua hal yang tidak bisa dibandingkan menurut saya. Dan kalau tadi pertanyaannya apakah kita kenyang karena tiap hari Ekaristi, itu kan tergantung orang. Apa yang dia butuhkan? Ya kan? Kalau dia merasa dia dengan menerima hosti tiap hari, dia merasa dia bersama Yesus menggendong salib. Tiap orang kan ada salib. Kita semua memikul salib nih. Kalau dia merasa salibnya itu berat, dia perlu bantuan Yesus dan dia mau menyiapkan waktu untuk menerima, tidak salah dong. Tapi kalau orang merasa dia cukup untuk setiap hari Minggu saja, tidak salah juga. Karena apa? Karena hukum gereja itu cukup seminggu sekali plus hari besar gereja. Tetapi kalau kita sudah mendalami seperti ke EJ, mendalami kitab suci, kalau dia merasa, oh kurang, dia mau mendalami, dia mau ambil tiap hari misa, tidak salah juga. Itu kan masing-masing. Kan Paulus mengatakan, ya kan, karunia itu berbeda, talenta itu berbeda, tergantung kebutuhan kita juga. Kalau kita merasa perlu dan dia menyempatkan diri, jujur ya, kalau orang belum terpanggil, misa pagi itu sulit. Bangun pagi loh, tiap hari loh, ya kan? Itu tidak gampang, tuh perlu komitmen. Tetapi kalau dia sampai bisa menjalankan, berarti dia sangat membutuhkan hosti itu, membutuhkan Yesus bersamanya. Mungkin salib dia terlalu berat, dia tidak kuat. Mungkin juga itu sudah dari muda dia terbiasa dengan misa pagi, dan itu sebagai pengorbanan dia untuk tiap hari bangun pagi menerima hosti. Itu masing-masing, kita nggak bisa bandingkan. Dan pertanyaan Paulus tadi itu dengan tetangga kita itu beda jauh, tidak bisa dibandingkan. Seperti contoh serupa tak sama dah, ayam dan bebek, beda kan? Kalau dimakan rasanya mirip nggak? Kalau kita sudah mengerti tentang hosti di gereja Katolik, kita tahu bedanya apa. Tapi kalau mereka merasa itu hanya celebration untuk menerima tubuh dan darah, itu juga nggak apa-apa. Mereka mengimani itu kok. Dan saya tidak bilang mereka lebih tidak baik dari kita. Saya banyak teman-teman Kristen yang kelakuannya lebih baik dari teman-teman saya yang di Katolik. Kita tidak perlu menghakimi. Tapi kita percaya tiap orang itu diproses hidupnya. Dan semua, mau mereka, mau kita yang di dunia ini sebenarnya menggendong salib. Cuman mereka tidak mengerti saja. Kita di Katolik dikatakan, follow me, carry the cross. Jadi itu jelas. Kalau di tetangga kita itu, kalau kamu memberi, kamu akan mendapat. Tabur tuainya kuat. Kita tidak loh. Ikut Yesus, carry the cross. Menyeramkan. Tapi ya itu yang kita hadapi. Nah, kalau agama lain, saya percaya orang hidup di dunia ini semua gendong salib. Siapa yang tidak punya masalah coba? Ya kan? Walaupun secara Katolik menggendong salib itu ya, menggendong salib itu bukan melulu karena kita mau menggendong sengsaranya Yesus, bukan, tapi karena ada juga menggendong salib karena kesalahan kita. Itu masing-masing introspeksi diri. Ya, jangan bilang, oh saya gendong salib nih, Tuhan kenapa salib saya berat? Introspeksi diri. Tuhan Maha Rahim, Dia memberi semua kepada siapapun. Kan ada firman-Nya, baik orang jahat maupun orang baik itu diberi sama Tuhan. Tapi kita sendiri yang masing-masing introspeksi diri. Gitu, menurut saya, balik lagi, menurut saya, apa yang kita butuhkan?
Kalau kita butuhkan baca kitab suci tiap hari, rasanya kalau nggak baca kita rasanya kurang. Seperti di EJ kan diajarkan seperti itu kan, hari refleksi baca bagus, kan nggak bagus. Saya lihat di sini yang hebat-hebat nih, berani bicara, berani sharing, itu kan karena EJ juga kan, ya kan? Saya bersyukur Tuhan memakai kita semua dengan berbagai cara. Intinya untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja ya. Coba ada yang mau tambahin, silakan. Itu yang saya bilang. Tidak bisa dibandingkan. Iya. Terima kasih Bu Ros. Terima Ya. kasih Putus. Sama-sama. Gimana, Pak Paulus? Saya tambah sedikit ya Bu Naomi ya. Silakan. Sebenarnya saya udah mau stop ngomong gitu ya. Tapi tergelitik juga ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Apa yang Silakan. disampaikan Bu Rosita gitu kan. Saya banyak berguru dengan Bu Rosita. Ya, Bu Rosita terima kasih kan. Tadi saya ada singgung ya sepasang sayap gitu ya. Ya. Sayap kita ada di kiri kanan harus dikepak terus itu ya supaya kita bisa terbang, bisa rohani kita bisa berkembang ya. Satu sayap kita harus merayakan iman kita, satu kita harus mewujudkan iman kita. Di sebelah sana orang Protestan, saya nggak ngomong Kristen ya, kita juga orang Kristen ya. Protestan mereka juga punya cara-cara liturgi apa ya. Dan di situ saya rasa mereka imannya berkembang juga. Seperti Bu Rosita bilang, banyak orang Protestan baik ya, Bu Rosita ya. Ya, banyak orang Katolik yang jadi koruptor juga ada kan? Benar. Sekarang lagi Iya. disorot nih. Iya, malu-maluin ya. Dokter Saya jadi malu mau ngaku orang Katolik itu ya. Sampai ada seminar Romo Setio. Iya. Katolik kok korupsi. Nah, itu boleh lihat tuh. Nah, terus saya lanjutkan sedikit. Sayap kanan kita harus diwujudkan. Kita nggak membanding-bandingkan ya. Pasti ada keselamatan ya di luar gereja. Ya, di luar gereja Katolik pasti ada keselamatan. Kalau mau debat kita nanti debat, tapi nggak usah lah ya. Ya. Di sayap kanan ini ya kita harus mewujudkan ini. Tapi sebelum kita mewujudkan iman kita harus mengerti makna apa itu sakramen. Ada 7 sakramen itu. Sakramen, kalau kita bicara sakramen itu berasal dari kata sakra, sacer, sakrum. Itu artinya kudus, suci gitu. Nah, pertanyaannya, apakah orang semakin ikut Ekaristi seperti yang dalam kegalauan Pak Harun, semakin ikut Ekaristi, semakin suci, semakin kudus. Nah, itu harus dipertanyakan. Ya, masih banyak orang rajin ikut Ekaristi masih suka gosip. Ya, masih suka iri hati. Ya, masih suka iri, dengki. Ya, saya sama orang EJ saya seneng loh. Bu Luciana hebat, saya bersimpati. Wih, hebat teman saya gitu. Ya. Dan memang kalau bicara sakramen Ekaristi itu sebenarnya berbicara tentang kekudusan. Apakah kita sudah bertransformasi setiap ikut misa kita semakin suci? Kita udah bicara tentang penyaliban Yesus. Kita ke gereja itu merayakan penyaliban Yesus. Merayakan tubuh dan darah Kristus. Bicara soal baptis, itu urusan 1 hari. Tapi saya pernah merenungkan, sanggupkah kita baptis dalam penderitaan Yesus? Kalau baptis biasa 1 hari ya, selesai ya. Tapi sanggupkah kita dibaptis dalam penderitaan Yesus, dibaptis dalam pengorbanan Yesus? Enggak, susah. Artinya apa? Kita dibaptis dalam penderitaan Yesus artinya apa? Aku harus bertobat sepanjang hidup saya. Aku harus hidup baru sepanjang hidup saya. Nah, ini pemahaman yang sangat menantang saya. Kalau saya ikut misa itu saya selalu berpikir aku harus dibaptis dalam penderitaan Yesus. Aku harus dibaptis dalam pengorbanan salib Yesus. Yaitu saya harus bertobat. Bertobat sepanjang hari, udah gosip, udah merugikan orang, bertobat terus. Hidup baru, bangkit. Saya paling kadang-kadang terakhir ini, kalau malam Paskah, orang berbondong masuk WA itu. Selamat Paskah. Saya nggak menarik. Justru saya merefleksikan, Paskah itu mengingatkan saya harus bangkit
dari keterpurukan saya. Bukan hanya ucapan terima kasih, selamat apa itu. Jadi saya merenung juga, ya. Saya ulangi, baptis urusan satu hari. Kalau baptis dalam penderitaan Yesus, baptis dalam pengorbanan Yesus, aku harus bertobat terus-menerus dan bangkit dan hidup baru terus-menerus sampai Tuhan memanggil saya. Amin ya, Bu Luciana, sorry ya. Lain Amin. kali saya nggak mau lagi ngomong yang gituan ya. Tadi saya cuma datang buat temenin teman saya, ketua EJ saya ya. Waduh, luar biasa, saya senang datang ya. Dan memang saya berpikir ya, kalau saya merenungkan, mungkin ada yang asalnya dari Buddhis, saya suka mendengar khotbah-khotbah para bante. Hanya ada 4 hal yang kita harus perdalam, yaitu kita punya meta. Meta itu apa? Cinta kasih. Terus kita harus punya karuna. Karuna itu apa? Rasa kasihan. Selain cinta kasih, kita selalu punya rasa kasihan. Terus yang paling sulit itu mudita. Mudita itu apa? Simpati. Lihat orang sedih, susah kita ikut sedih. Lihat orang berhasil seperti orang-orang top di dalam Zoom ini, semua hebat-hebat, saya harus punya sikap mudita, yaitu rasa bangga, bersimpati. Lihat orang berhasil, saya harus ikut gembira, saya harus mendoakan dia. Dalam persahabatan EJ itu memang kita saling bangga satu sama lain. Ya Bu Lucy ya, aku bangga sama kamu loh Bu Lucy. Aku bangga sama Bu Naomi, sama Siska ya. Ya lihat senyumnya aja, saya rasanya kok saya nggak pantas ya jadi teman dia. Karena saya kurang senyum gitu. Ya, jadi tetap semangat. Kalau saya jarang-jarang datang, ya tolong dimaklumi. Karena saya lebih ke spiritual, lebih praktek. Ya, sekarang saya nggak belajar banyak teori-teori, mumet gitu ya. Ya, itu yang membuat saya bahagia itu harus praktek terus, memberi roti jasmani kepada siapapun. Ya, terima kasih Bu Naomi. Ya. Terima kasih Pak Andreas. Sama kok, saya juga diinspirasi Pak Andreas. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Silahkan. Bu Nomi, Yes. sebetulnya pertanyaan Pak Paulus itu tadi sudah dijawab dengan benar oleh Ibu Lucy, bahwa perbedaan ketika kita ikut Ekaristi itu dibedakan dengan menerima tubuh Yesus yang diadakan oleh teman sebelah kita yang di sana. Yaitu intinya adalah bahwa di dalam perayaan Ekaristi secara Katolik itu roti dan anggur itu dikonsekrir ketika bel yang pertama bunyi kring itu. Nah itu pastor kan mengatakan semoga roti dan anggur ini berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu artinya kan sudah dikonsekrir. Jadi sudah betul-betul roti dan anggur itu diubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Iya. Sedangkan di gereja sebelah tetangga kita itu tidak ada perubahan konsekrasi dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Sebetulnya Pak Paulus itu juga ahli liturgi, dia lebih bisa menerangkan. Tolong deh. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Bu Nomi, saya tambah sedikit ya. Silakan Pak Andreas. Saya pernah merenung sampai ke situ loh. Dalam perayaan Ekaristi, kenapa ada istilah roti ya, hosti itu dipecah-pecahkan itu. Mungkin ada yang bisa bantu di sini ya. Saya menarik sekali ya. Kenapa roti itu harus dipecah-pecahkan? Akhirnya saya mendapat roti dipecah-pecahkan untuk dibagi kan Yesus bilangnya. Tapi saya merenung, saya harus memecahkan diri saya. Saya harus memecahkan apa yang saya punya, ya, baik pikiran, ucapan, ya, perbuatan yang baik harus dipecah-pecahkan, dibagi kepada banyak orang. Nah ini cuma merenung, tapi kadang-kadang sulit ya.
Kadang-kadang ketemu suatu berita ya, ada saudara sakit, saya baru mengalami saudara sakit ya, nggak siap masuk rumah sakit, itu berapa juta ya, puluhan ratusan juta. Itu saya harus memecahkan celengan saya supaya bisa membantu saudara saya. Kadang-kadang berpikir inilah penghayatan kita. Kenapa roti hosti harus dipecah-pecahkan? Iya, memang diri kita harus dipecah-pecahkan. Properti kita, kepunyaan apa, tabungan kita harus dipecah-pecahkan untuk berbagi. Itulah pemahaman ya yang saya dapati dalam Ekaristi. Dan saya memahami baptis memang harus dibaptis dalam penderitaan Yesus. Ya, Bu Nomi, saya tambahan Ya, sedikit aja luar biasa. supaya nggak lupa gitu ya. Kadang-kadang ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Andreas. Bu Eti, Pak Andreas, Bu Rosita, dan teman-teman lainnya tadi memperkaya kita. Dan dari jawaban pertanyaan Pak Paulus sudah Tadi ya, dijawab oleh Bu Bu. Naomi, Yes, apa yang Pak gimana? Andreas katakan itu memang aksi nyata. Yesus bilang, ya harus mengerti, memahami, menjadi Katolik yang baik dan benar gimana. Kemudian ujung-ujungnya aksi nyata. Itu dipecah-pecah benar aksi nyata. Kita di sini di kerasulan kitab suci, kita bergabung, kita tiap Rabu bergantian mewartakan firman Tuhan. Saya tergelitik. Kita firman itu harus hidup. Akhirnya terbentuklah Living Word. Ya, yang belum tahu ya, saya ceritain ya Living Word itu apa ya? Itu nama yang diberikan Romo kita, Romo moderator. Living Word itu mengangkat martabat dan harkat orang difabel yang otaknya tidak bermasalah agar mereka ada jati diri. Saya mau cerita di sini. Tadinya kita mau bantu mereka, akhirnya mereka memberi inspirasi kepada kita. Kita ini banyak yang ada di sini itu punya hati untuk melayani mereka. Intinya melayani, tapi kita bisa kaget lihat mereka begitu berat salibnya, tapi penuh sukacita dan bisa berbagi. Itu kan yang Pak Andres tadi bilang kan, berbagi kan. Sekarang kita di sini, saya surprise. Tanggal 17 kita mau ziarah bawa mereka satu bis isinya 50-an orang, 2 mobil ke Cirebon membawa difabel. Di sini ada nih teman-teman kita yang punya hati, tapi jujur setelah bergaul dengan mereka saya mendapat inspirasi yang luar biasa dari mereka. Contoh soal mereka basar, mereka memaksa 10% setor buat jarek. Sedih. Begitu saya bilang tidak usah Pak, Bapak punya niat saya sudah terima. Dia kirim, jujur saya sangat terharu. Kita jangan lihat amount-nya ya. Bisa kita melakukan hal itu? Bisa nggak kita yang normal melakukan hal itu? Kita kalau memberi hitung-hitungan ya, gue kasih ini gue dapat apa ya? Aduh kalau aku kasih sekian, apa yang gue dapatkan? Ntar gue makan apa ya? Mereka itu dengan keterbatasan mesti hidup loh. Yang lumpuh, yang matanya tidak bisa melihat, mereka mesti menghidupi diri, bukan orang berada, tapi bisa memberi. Saya terharu sekali. Ada salah satu sahabatnya yang sakit masuk rumah sakit. Mereka bergantian japri saya. Bu, walaupun kecil saya mau memberi. Itu mengajarkan saya banyak hal. Bukan hanya dari kitab suci loh. Di kitab suci nggak ada loh. Cuman Yesus mengatakan, ya kan, cintailah sesamamu. Ya, gimana kamu bisa mencintai aku kalau tidak mencintai sesama yang fisiknya kelihatan? Itu dengan di Living Word. Benar-benar nyata, aksi nyata. Saya mau mengundang teman-teman di sini, tiap bulan, akhir bulan kita ada misa, adorasi, kemudian makan bersama. Ayo hadir. Melihat mereka makan bersama dengan mata gelap, lumpuh, saya bahagia sekali. Saya lapar aja kenyang. Benar-benar. Ini sharing dari saya ya.
Saya mengundang, ayo hadir. Lihatlah. Aksi nyata itu nggak usah jauh-jauh. Nggak usah sampai mesti sejarah jauh-jauh. Aksi nyata tuh lihat mereka depan mata. Dan mereka bukan meminta. Mereka, karena jujur ya, ada beberapa dari mereka yang jago memainkan musik, tapi susah mencari customer. Karena apa? Karena orang kita banyak kan nggak mau pusing. Ngapain saya panggil keyboard aja satu udah beres. Sama mereka itu kita mesti punya hati. Bukan hanya materi, punya hati, punya waktu, dan punya segalanya. Satu paket. Saya bawa mereka, ada satu orang berbelas kasih kepada mereka, konteks saya. Bu, saya mau berkati kantor saya. Saya mau itu tuh Bu. Ibu punya tim tuh yang tunanetra. Waduh, saya kayak manajer artis, saya datang ke sana. Saya bawa mereka. Saya sedih loh, sedih. Dalam perjalanan saya ke sana, saya menangis di dalam mobil. Lihat mereka itu ya harus cari uang sesuap nasi untuk hidup mereka, tapi mereka begitu semangat. Benar. Dan Tuhan selalu kirim orang yang punya hati, seperti yang berkati kantor itu. Ya, luar biasa. Jadi saya juga banyak dapat inspirasi dengan bergaul dengan mereka. Gitu loh Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu, ayo hadir. Bulan ini kita tidak ada misa karena kita mau ziarah. Kita misalnya di Cirebon. Dan mohon maaf udah close. Banyak waiting list tapi kita nggak berani lagi buka bis lagi. Karena mesti satu didampingi satu yang normal. Takut hilang kan. Kalau buta hilang gimana nanti. Jadi kita bulan depan kita ada misa akhir bulan. Ayo Ibu, Bapak Ibu datang. Mari. Bukannya buat membantu mereka saja, tapi Bapak Ibu dapat inspirasi dari mereka. Itu untuk menjalani hidup walaupun salib kita berat, kita melihat mereka, kita merasa salib kita nggak seberapa dibanding mereka. Itu ya Bapak Ibu ya sharing saya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rosita. Yuk teman-teman kita dukung Living Word. Oke, terima kasih. Ada lagi? Seperti biasa ya, minggu depan kita ada Zoom jam 7 dibawakan oleh Romo Sigit. Ya. Silakan Bapak Ibu yang punya waktu silakan hadir. Karena apapun yang kita dengar dari sedikit saja yang kita dengar dari KKS ini mungkin Bapak Ibu merasa aduh kitab suci gimana ya. Kalau saya percayalah orang EJ nggak begitu ya. Tapi Tuhan bicara kepada kita. Itu pasti. Makanya kita di KKS ini mempertahankan Zoom ini terus. Karena kita berasa di ujung sana ada orang yang Tuhan mau bicara melalui Zoom ini kepada mereka. Karena habis Zoom ini ada beberapa kadang japri ke saya. Dia punya problem ini, problem itu. Tuhan bicara melalui si A. Tuhan bicara nih melalui Luciana nih. Kita nggak tahu siapa yang tersentuh. Ya kan? Mari kita sama-sama mewartakan firman Tuhan dengan cara kita, dengan talenta kita. Kita orang pilihan Tuhan, kita mesti bangga. Ya, Bapak Ibu ya. Bangga bisa masuk EJ. Bangga bisa ikut Zoom KKS. Walaupun kadang saya merasa, waduh, Kelapa Gading umat 23.000 yang datang dikit amat. Tapi nggak apa-apa. Tuhan bilang 2 orang berkumpul menyebut namaku Tuhan hadir. Itu pegangan saya. Jadi saya pede selalu. Berapapun datang saya tekankan di sini. Saya tekankan di EJ juga ya. Bahwa dukunglah. Kalian di EJ, dukunglah EJ. Ini bagus sekali nih. Ketuanya membawakan datang semua. Itu bagus. Itu satu permulaan yang bagus. Kayak kita di KKS ada Zoom. Dukunglah. Makanya saya bilang yang izin minta izin. Nggak apa-apa. Sebenarnya ada komitmen. Kalau kita tidak mencintai firman Tuhan, ini sarana yang dipakai Tuhan untuk dia mewartakan. Kita mesti mencintainya. Kita mesti mendukungnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya melihat Lucy luar biasa. Terima kasih Lucy. Terima kasih sudah bisa. Satu yang saya lihat Lucy hebat. Dia bisa mengumpulkan pasukannya untuk hadir di sini. Itu udah luar biasa Lucy. Ya, Tuhan berkati ya kita semua ya.
Kasih Bu Rosita. Oke, kalau tidak ada pengumuman, konklusi malam ini tentang roti adalah lewat penjelasan Bu Luciana, itu kita belajar tentang iman firman. Firman itu adalah sabda Yesus sendiri. Kita punya iman, seperti kita bangga menjadi orang Katolik, yaitu menghadirkan lewat konsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, yang kita sebagai orang Katolik diperkaya itu. Kita imanin tubuh dan darah Kristus menjadi kekuatan baru bagi kita, itu menjadi tujuan hidup kita, yaitu hidup kekal. Terima kasih teman-teman. Sebelum diakhirin acara ini, saya minta bantuan teman-teman berdoa sebagai doa penutup, karena ini tadi saya dan Bu Luciana sama-sama perempuan, pembukanya Pak Harun. Pak Paulus, boleh bantu sebagai doa penutup, Pak? Halo Pak Paulus. Oke, Pak Paulus tidak ada di tempat. Mungkin Pak Andreas bisa bantu, Pak. Iya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga atas semua penyelenggaraan ilahi-Mu. Terutama pada malam ini, kami dapat melewati suatu sesi yang sangat bermanfaat untuk kami semua, di mana kami harus selalu mengimani tubuh dan darah-Mu sebagai penopang hidup kami, terutama anak-anak yang Kau kasihi pada malam ini. Kiranya Bapa, Engkau senantiasa memberikan kami semangat untuk terus berjuang, bertransformasi menjadi semakin insan-insan yang berhati mulia. Kami juga mau mendoakan juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai kesulitan, terutama kesulitan roti jasmani. Gerakkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami kapan di mana saja kami seperti hati-Mu yang selalu mengasihi. Bapa, kami juga mau mendoakan juga untuk para saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang mengalami berbagai persoalan hidup. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang selalu akan meringankan dan membuat mereka semakin dapat beroptimis bahwa Engkaulah Sang Juru Selamat bagi kami dan bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Andreas atas kesediaan. Terima kasih teman-teman, Bu Rosita, Pak Andreas, Pak Harun, Pak Arianto. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih malam. Pak